Jadi ketika ada trading yang dilakukan di pasar sekunder itu difasilitasi oleh bursa efek dari negara yang bersangkutan. Kalau di Indonesia yang memfasilitasi pasar sekunder itu ya bursa efek Indonesia. Atau di sini paling tidak meskipun tidak ada pertemuan secara fisik di bursa, maka itu semua akan terjamin untuk kegiatan dari transaksi di bursa. Jadi dari bursa efek itu memberikan fasilitas berupa menyediakan mekanisme atau sistem yang mempertemukan antara penawaran dan permintaan efek yang terjadi di bursa dengan sistem lelang. Jadi intinya untuk pasar sekunder itu merupakan suatu pasar di mana dari investor itu bisa melakukan jual beli sekuritasnya setelah sekuritas tersebut dicatatkan di lantai bursa. Jadi dari sisi mekanisme perdagangannya ada beberapa perbedaan antara pasar perdana atau primary market dan pasar sekunder. Kalau misalkan kita bisa melihat perbedaannya seperti apa. Tadi, kalau pasar perdana kan harganya tetap. Kenapa? Karena yang menentukan itu kan dari emiten dengan underwriter-nya. Kalau di pasar sekunder, harga itu ditentukan oleh kurs. Jadi antara semakin banyak permintaan, maka harga saham itu akan naik. Jadi di sini intinya kalau harga di pasar sekunder itu harga pasarnya, harga sahamnya itu berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaannya. Yang kedua, pada pasar perdana itu tidak dikenal adanya komisi. Karena apa? Karena di pasar perdana itu kan dari jumlah surat berharga yang terjual itu menjadi tanggung jawab underwriter. Jadi di sini sistemnya kan berdasarkan pesanan, maka tidak ada komisi dari suatu perusahaan. Karena apa? Karena jumlah saham atau jumlah sekuritas yang dijual itu nanti akan langsung menambah ke modal dari emiten. Tetapi kalau di pasar sekunder itu ada yang namanya komisi. Terus untuk pasar perdana hanya untuk pembelian saham saja. Sedangkan kalau di pasar sekunder ada pembelian dan penjualan saham. Terus perbedaan yang lain untuk pasar perdana pemesanan ini dilakukan melalui agen penjualan underwriter-nya tadi. Kalau di pasar sekunder itu pemesanan dilakukan melalui anggota bursa, yaitu bisa melalui pialang maupun dari brokernya. Kalau pasar perdana jangka waktunya terbatas, sedangkan kalau di lantai bursa tidak ada yang membatasi dari kegiatan transaksi. Waktunya tidak terbatas. Jadi di sini Anda bisa membedakan antara pasar primer, pasar sekunder maupun kalau di over the counter tadi, kalau misalkan dari efeknya itu tidak memenuhi syarat untuk listing, maka akan ada daya tarik menarik antara akan ada kegiatan jual beli yaitu di luar bursa efek itu yaitu di over the counter.